Mari kita persiapkan zahir batin kita untuk menyambut bulan Ramadan. Zahir kita persiapkan dengan menjaga kesehatan kita, supaya kita nanti ketika masuk bulan Ramadan bisa beribadah dengan baik, bisa berpuasa, bisa melakukan sholat tarawih, bisa menghatamkan Quran, bisa memperbanyak zikir, salawat, dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Kita persiapkan zahir kita jaga kesehatan kita, ya. Nah, dan kalau bisa kita persiapkan pakaian yang bagus, ya. Kalau ada pakaian yang baru, kita pakai pakaian yang baru, sarung baru, baju baru, kopiah baru, dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Jadi bukan hanya hari raya saja, harusnya bulan Ramadan ini juga dipersiapkan, ya. Nah, pakaian yang paling bagus, pakaian terbaik untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu persiapan zahir. Persiapan batin kita juga kita persiapkan, kita tata batin kita, Nah, kita hilangkan kebencian, kita hilangkan permusuhan, kedengkian, hasud, iri, dan sebagainya dari hati kita untuk memasuki bulan Ramadan. Kita maafkan semua orang yang memiliki kesalahan, semua orang yang pernah melakukan kezaliman, berbuat zalim kepada kita maafkan, Nah, kita benar-benar kita bersihkan batin kita ketika ingin memasuki bulan Ramadan. Insya Allah, ketika kita masuk bulan Ramadan, kita akan berada dalam ampunan maghfirah Allah SWT. Dan seandainya kita ditakdirkan kita mati di bulan Ramadan, insya Allah akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Diceritakan satu cerita, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering dengar cerita ini. Saya ulang kembali cerita yang disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang ahli ilmu bercerita di tempat kediamannya, dia ada seseorang yang di situ di kitab itu disebutkan namanya Muhammad, di mana si Muhammad ini sebelum bulan Ramadan orang yang sering lalai, jarang berzikir, dan juga sholatnya itu belang-belang kambing, kadang sholat kadang tidak, kalau dia rasa senang dia sholat, kalau rasa tidak senang dia tidak mau sholat. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, dia persiapkan dirinya. Dia beli pakaian baru, sarung baru, dia mandi bersih, pakai wangi-wangian, kemudian dia istighfar, dia laksanakan sholat 5 waktu full, dan dia qadha sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan itu sebelum Ramadan, dia qadha. Ketika ditanya, ya fulan, kenapa engkau melakukan hal ini? Ada apa denganmu? Kata orang yang bercerita ini bertanya, ya akhi, sekarang ini adalah bulan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berharap mudah-mudahan dengan aku memuliakan, menghormati bulan Ramadan ini, Allah mengampuni dosa-dosaku yang lalu. Sholat yang sering kuabaikan, sholat yang sering kutinggalkan, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah SWT. Katanya menjawab. Kemudian beberapa minggu kemudian orang ini meninggal. Meninggal dia. Pemuda ini, seorang pemuda yang bernama Muhammad ini meninggal. Ketika meninggal, orang yang bercerita ini, ahli ilmu ini bermimpi, melihat dia dalam mimpinya. Dalam mimpinya melihat dan bertanya, ya fulan, ma fa'alallahu bik, wahai fulan, apa yang Allah perbuat kepadamu? Katanya, alhamdulillah, Allah mengampuni dosa-dosaku dengan sebab aku menghormati dan memuliakan bulan Ramadan. Diampuni semua dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT dengan sebab memuliakan bulan Ramadan. Ini karena menghormati bulan Ramadan, dimasukkan ke surga oleh Allah, dimaafkan segala kesalahannya waktu sebelum Ramadan yang sering mengabaikan sholat, sering tidak sholat. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, dia menghormati, memuliakan bulan Ramadan, dimuliakan oleh Allah SWT, dimasukkan ke surga. Bahkan seorang kafir pun dimatikan dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah karena memuliakan bulan Ramadan.
Diceritakan juga dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, Al-Habib Ali bin Hasan Muharram, beliau mengutip sebuah kisah bahwasanya ada seorang majusi, seorang ibu yang beragama majusi, penyembah api. Suatu hari anaknya di siang hari makan di tengah-tengah di kalangan kaum muslimin ini, di siang hari makan. Akhirnya dipanggil anaknya, ditegur, dipukul anaknya. Kenapa kamu di siang hari makan? Itu orang kaum muslimin lagi puasa. Kamu kurang ajar, tidak menghormati bulan Ramadan ini. Nah, jangan makan di tengah-tengah orang ramai begitu. Dimarahi anaknya. Subhanallah, ketika ini ibu ini setelah Ramadan mati, mati akhirnya ada orang yang di kampung itu melihat dalam mimpinya, seorang yang alim melihat ternyata si ibu itu berada di dalam sebuah tempat yang mewah dalam istana. Bertanya, ya fulana, bukankah engkau adalah seorang yang majusi? Misalnya engkau berada di tempat ini. Iya benar. Aku seorang majusi, akan tetapi sebelum aku mati Allah beri aku hidayah dan aku masuk Islam. Belum sempat melakukan apa-apa, masuk Islam. Masuk Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah dengan sebab aku menghormati bulan Ramadan. Kata beliau dalam mimpinya itu. Nah, ini orang kafir majusi menghormati bulan Ramadan dimatikan oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah karena menghormati bulan Ramadan. Oleh karena itu kita pelaku muslim beriman kepada Allah SWT, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin, dan yang paling penting pasang niat yang banyak ketika masuk bulan Ramadan. Walaupun niat tersebut tidak sempat kita lakukan, niat sebelum masuk bulan Ramadan saya niat ingin puasa penuh, niat ingin sholat tarawih full penuh, niat ingin bangun malam, niat menghatamkan Quran, niat sedekah, niat semuanya. Niat bantu orang, niat ngasih buka puasa kepada orang yang kaum muslimin, niat ngaji, niat belajar, niat hadir majelis ilmu, apalagi di bulan Ramadan menghadiri majelis ilmu seperti ini. Al-Habib Abdullah bin Syihab salah dalam kitab, juga dalam kitab Al disebutkan, jadi menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan ini setiap langkah dari rumahnya itu, dari sampai ke tempat pengajiannya, setiap langkahnya itu dihitung ibadah setahun. Setiap langkah menuju majelis ilmu itu dihitung ibadah setahun. Kalau dari rumahnya dia 100 langkah, 100 tahun dia hadir majelis ilmu 1 jam, tapi dapat ibadah 100 tahun. Itu hadir pengajian di bulan Ramadan itu. Jadi rugi kalau sampai kita di bulan Ramadan hanya tidur atau tidak hadir pengajian, tidak hadir zikir. Nah, jadi hadir kita kalau ada kuliah subuh, kuliah asar, kita hadir itu nilai ibadahnya sangat tinggi sekali. Nah, itu persiapan kita, pasang niat baik-baik, niat yang banyak ketika masuk di bulan Ramadan. Insya Allah walaupun kita tidak sempat lakukan itu niat, sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu